Eagle, Guiding Wind, belum lagi di biru Bene yang bakal dipakai nantinya oleh Beatrix. Jadi bakal berat untuk Geek Fam kalau mereka mau bermain dengan gaya menabrak. Jadi tarik ulur cukup memungkinkan untuk Geek Fam. Alice, apakah suatu opsi yang bagus juga, karena dengan adanya Pakito yang diberikan kepada RRQ Host ini, RRQ Host mereka akan mendapatkan satu lane tidak ada. Wow. Cukup jarang kita lihat sekarang Tali. Ada Valir. betul. Valir yang sudah di revamp. Valir. Bukan revamp sih, di adjust dikit lah. Iya, dia adjust dikit, tapi Valir ya, kita udah jarang banget ngelihat Valir, dan ini bisa jadi sih bakal digunain untuk Valir Roamer karena udah ada Parsha juga kan. Tapi masih ada kemungkinan juga Parsha bakal ditaruh sideline, Alicia udah dibuang, mendinai salah satu late game insurance juga bagi RRQ Host ya. Tapi Valir, Ranger Mas, kita ini yang pertama kali nggak sih di season 8 Valir? MPL? Yes, mungkin ini pertama kali yang gue lihat juga, tapi di sini Opung Wawa sudah menjelaskan ya bahwa ini akan menjadi tabrak gaming, dan Opung Wawa, jawaban dari Opung Wawa bakal ditangkis dengan adanya seorang Valir. Kita tahu burst fireball yang kali ini bakal mengenai ke siapapun tetap kembali lagi untuk cooldownnya, dan di sisi lain stack yang dimiliki dari seorang Valir bahkan menghentikan pergerakan dari tim Anarchy. Cuma lagi dan lagi kita tahu Valir walaupun dia punya semua damage burst, dia punya crowd control, dan bahkan di sini punya sedikit immune ketika menggunakan ultimate-nya, tapi Valir tidak punya skill escape mechanism maupun wabah. Iya, mungkin hanya mengandalkan Vengeance Flame-nya ya untuk ultimate sendiri untuk bisa kabur. Selain daripada itu, kalau sampai ketangkap sama Circling Eagle, sama Knockout Strike, itu Valir udah out of context lah pasti. Dia bisa dikejar di mana-mana. Jadi ini early pressure harus banget didapatkan oleh Geek Fam sekarang dengan tidak memberikan nafas sama sekali untuk Matilda bersama dengan Pakito. Tanpa Alice dan juga tanpa Joe. Sedangkan Bruno ini respect banget ke arah si Hans, karena kita tahu Brunonya GPM tertinggi di sepanjang MPL kita di MPL season yang ke-8, dan juga tanpa Nathan sekarang. Untuk semua burst marksman sedang dihabiskan oleh RRQ Hoshi. Dan Geek Fam kalau mereka mau nyoba untuk hero-hero yang melee itu bakal berbahaya banget, karena kita tahu banget lah Knockout Strike itu adalah satu skill yang sangat annoying, apalagi bagi Pakito yang bisa 2 kali pakai kalau pasifnya lagi pada semua kita lihat. Iya, jadi apalagi kita juga kemarin semuanya udah pasti tahu kalau misalnya Pakito kan sudah di revamp. Dengan adanya dia sekarang ini bisa untuk nyicil dulu dari stacknya, itu bakal nyulitin banget. Apalagi bisa dilihat dia bakal menjadi stopper-stopper bagi hero assassin. Tapi dari Geek Fam mereka milih untuk ke arah Roger. Mereka nampaknya pengen tabrak balik. Dengan adanya Parsha, Roger mungkin bisa untuk ngincar ke arah backline, yaitu Beatrix dan juga Matilda kali ya Om Wawa. Iya, tapi dengan asumsi bahwa HP dari pemain-pemain RRQ Host itu separuh. Karena ketika Roger sudah memberikan Lycan Force, dia udah pasti ada di tengah-tengah dari orang-orang kerumunan RRQ Host sendiri, sehingga knockout strike-nya akan bekerja, basic attack dari Beatrix juga itu bakal sakit banget dengan di birunya. Belum lagi masih ada Guiding Wind yang sebenarnya bisa menyelamatkan teman-teman dari RRQ Host sendiri. Jadi untuk Roger-nya ini kita harus lihat sih di early apakah Hans dia akan mendapatkan farmingan yang cukup nyaman. Karena untuk pressure di jungle sekarang ini lagi dipegang oleh RRQ Hoshi, dan ditambah lagi Hayabusa bersama dengan Lunox kali ini Ranger Mas. Hayabusa Lunox, lihat Hans agak sedikit mentarik kepalanya, udah lumayan ketarik urat di jidatnya. Tapi ingat di sini Geek Fam masih memiliki satu buah kesempatan untuk membuat frontliner, dan tentunya ini mereka butuh depan yang sangat-sangat keras dan juga bisa mengcover. Kalau menurut aku dengan playstyle seperti ini, ada satu hero yang mungkin agak sedikit jarang digunakan tapi sangat-sangat possible, yaitu Akai. Akai bisa banget bermain untuk kali ini karena dia bisa menjepit Hayabusa, dan bahkan ternyata Ruby menjadi pilihan untuk tim Geek Fam. Mereka butuh crowd control, dia tidak mau membuat Hayabusanya main masuk keluar seenak jidat dan tanpa permisi. Tapi kali ini dari draft yang dimiliki dari Geek Fam dan juga RRQ Hoshi. Buat kalian semua para fans dari Geek Fam, tulis kolom komentar untuk support Geek Fam, dan tentunya untuk para fans dari RRQ Kingdom, jangan lupa untuk di kolom komentar juga, karena kita sebentar lagi bakal menuju ke game yang pertama di match pembuka untuk hari yang kedua malam minggu. Untuk kali ini bakal ditemani oleh Talia, Ranger Mas, dan juga Om Wawa. Dari trafiknya Om Wawa lebih ke arah mana nih?
Saya RRQ sih, ada Matilda Pagito. Talia? Iya, sama RRQ, hero power semua soalnya. Hero power semua dari RRQ tapi kita bakal langsung saksikan saja sebentar lagi karena faktanya akan terbukti di Line of Time. RRQ Hoshi, raja dari segala raja, akan menantang Geek Fam untuk di match yang pertama kali. Langsung saja kita saksikan sekarang juga. Oke. Rotasi seperti biasa, tapi di sini Salman dengan seorang Palis yang akan memberikan sebuah romer yang dimana kita bisa bilang Skylar akan menggunakan sebuah Lunox sebagai sisi samping kali ya. Ya, tentu saja Lunox ini di sisi samping yang akan berhadapan dengan seorang Ruby. Dimana nanti Ruby pasti bakal dicicil-cicil banget dengan adanya Chaos Assault, bakal di burst coba oleh seorang Lunox. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa karena VN di sini udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh Salman, dan Albert nampaknya mencoba untuk mengamankan satu buah Little Wanderer di komit, tapi ternyata masih bisa untuk diamankan oleh Hans Roger. Emang kita tahu dia jungle ini cepat banget, apalagi di bawah menit kelima, Ranger Mas. Yes, benar banget. Melihat rotasi di arah bottom lane pun, seorang Pakuita dari R7 masih coba untuk bertahan dari seorang Adap dari tim Geek Fam. Kali ini di arah bottom lane lebih mengunggulkan dari segi laning phase-nya. Cuma pergerakan di arah tengah ini tidak bisa dikaleng-kalengin karena seorang Frieza dan juga Salman bisa saja menumbuhkan seorang Clay dengan cukup cepat. Melihat potensi yang cukup besar bakal coba dapetin satu buah gold bomb dan bahkan diamani oleh R7 dengan cukup mudah tanpa ada sedikit Clay dengan cukup cepat. Melihat potensi yang cukup besar bakal coba dapetin satu buah gold bomb dan bahkan diamani oleh R7 dengan cukup mudah tanpa ada sedikit mistake kali ya. Yap, masih bisa untuk diamankan. Sementara itu dari Salmannya juga masih memantau aja. VYN-nya langsung dicicil perlahan-lahan, dikasih info bahwa di sana ada keberadaan seorang Salman, tapi sudah ada guiding winds. Busanya belum mau terlalu melakukan komit, dia mencoba untuk mencicil-cicil aja dengan ada satu buah shuriken. Sementara kita bakal melihat sebentar lagi juga akan hadir Turtles. Objektif yang pertama kali bisa diperebutkan oleh Geek Fam dan juga RRQ Hoshi. Tapi lihat bagaimana Salman sudah mulai dicicil juga cukup sekarat. Tapi belum ada shadow kill dari seorang Albert, masih ditahan aja. Belum ada first blood sejauh ini. Albert masih bermain sangat hati-hati, Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat arah top lane sana, Dila mencoba untuk mengganggu pegangan Destro. Sekali ada flicker yang tepat. Skylar berhasil mengamankan dirinya. Harus mundur ke arah belakang. Hampir saja Skylar ditumbangin oleh seorang Dylan. Di early game memang agak sedikit cukup sulit. Tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle. Sama seri turtle dibuka untuk memukul mundur dan bahkan Federasi Mekah. Pemain dari Geek Fam di arah belakang sangat knockout strike. Fokus dan Albert berhasil dengan retribusi dan mencuri take over turtle. Retri Indomerit dari seorang Hens kali ini membuat Geek Fam kehilangan 2 poin dan kehilangan satu buah turtle, Talia. Ya, kehilangan satu buah turtle, dan kali ini dari RRQ Hoshi mereka mencoba untuk mendapatkan lagi gold shield di arah bottom lane ini. RRQ Hoshi nggak heran, mereka leading banget dari secara networknya. Padahal kita masih di bawah menit kelima karena mereka udah dapat turtle, mereka udah mengamankan semua gold shieldnya. Buka untuk memukul mundur dan bahkan Federasi Mekah. Pemain dari Geek Fam di arah belakang sangat knockout strike. Fokus dan Albert berhasil dengan retribusi dan mencuri take over turtle. Retri Indomerit dari seorang Hens kali ini membuat Geek Fam kehilangan 2 poin dan kehilangan satu buah turtle, Talia. Ya, kehilangan satu buah turtle, dan kali ini dari RRQ Hoshi mereka mencoba untuk mendapatkan lagi gold shield di arah bottom lane ini. RRQ Hoshi nggak heran, mereka leading banget dari secara networknya. Padahal kita masih di bawah menit kelima karena mereka udah dapat turtle, mereka udah mengamankan semua gold shield yang ada di bottom lane, pengen dirontokin semuanya. Tapi beralih ke arah mid lane, kita melihat bagaimana sudah ada sub minion juga yang belum di-clear oleh RRQ, Ranger Mas. Yes, belum super minion ya, masih minion kecil saja. Tapi dari arah top lane sana bakal coba Aim of Fate dikeluarkan. Order Blades menuju ke arah belakang. Fit langsung dikelilingi sama dari pilihan. Dan lihat Soblum, bulir-bulir terbaik dari jeruk Indonesia, tidak masih menambahkan siapapun. Claim coba untuk mengcover, tapi ternyata beda efek dan bahkan Salman harus mundur. Rotasi menuju ke arah mid lane membuat tim Geek Fam kali ini setidaknya kehilangan sedikit momentum di arah bottom lane.
Lihat, Adam itu bagi 2 kali. Dan turret sangat-sangat cepat diamankan oleh tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi dengan sigap mereka bermain objektif game. Dipaksa menuju ke arah belakang. Clay menjadi pilihan, tapi ternyata di sana nggak dikomit dengan flame set yang sudah dikeluarkan. 1 kali garukan memang bisa merubahkan. Nokostra menuju ke arah belakang. Marcia burungnya udah pinjol dan bahkan kali ini Salman menjadi bola-bola kedua. Mereka digunakan mau gak mau untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Salman di arah tengah, Talia. Salman yang masih bisa selamat dengan HP yang cukup sekarat. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk berotasi ke arah top lane, memantau pergerakan dari Turtle yang sebentar lagi akan respawn, akan hadir di tengah-tengah line of down dan bisa banget untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Karena mengingat menit keempat aja leading network dari RRQ Hoshi sudah sejauh 3000. Geek Fam, mereka harus sudah memikirkan nih bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalannya, apalagi Hans dengan Roger. Dia butuh banget item dependables untuk memulai team fight ya. Tapi Albert ini dia sudah mulai di start dari sekitar tahunnya. Sedangkan dari VYN dan juga R7 mencoba untuk men-zone kembali pemain dari Geek Fam, sehingga Geek Fam tidak bisa untuk melakukan kontes ke arah Turtle yang kedua, Ranger Mas. Yes, betul bukan sembarang betul. Tentunya kali ini dengan leading 2000 gold yang bisa terkena damage cukup sakit. Menuju ke arah belakang Hans bakal bisa untuk melakukan 1 buah decoy. Tapi ternyata di tengah sana R7 berdiri rotasi pula. Dan bahkan R7 menemukan seorang Frieza. 1 buah turret bakal coba diamankan dengan cukup cepat. Ada Adam Badukun bawa mantra. R7 mengarah ke arah seorang Hans. Dila mencoba untuk cover. Knockout strike belum dikeluarkan. Flicker dan mau gak mau Dylan bakal pulang secara bersama dengan seorang Hans. Kali ini R7 benar-benar menggila. Flanking yang dilakukan langsung melengkung bagaikan tendangan pisang dari seorang Ronaldo. Langsung menuju ke arah belakang dan Frieza bakal tumbang. Wah, what happened, ayah naon? Ya, dari Geek Fam mereka belum punya damage sama sekali. Kita tahu bahwa Valir memang punya kemampuan untuk berlaku sebagai stopper, mendorong mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi mereka masih kurang damage. Turtle yang pertama menjadi bukti akan hal tersebut juga. Sedangkan RRQ Hoshi, mereka punya powernya. Mereka sudah punya Matilda semenjak awal. Mereka punya R7 yang aktif banget. Dan R7 mendapatkan turret pertama dengan cukup cepat di bottom lane. Dia sudah melakukan rotasi ke top lane, Ranger Mas. Yes, ada tim fight secara bottom lane. Skylar mencoba bertahan. Likan pun tidak terlalu kuat, tapi item yang kita lihat langsung ada seorang Parsia Frieza. 3 kali tertumbangkan seorang mid laner super damage kali ini tidak cukup baik. Bukan hal yang benar-benar harus dimiliki seorang Frieza. Kenapa? Karena mereka harus memiliki damage di late game, di early harus ada support. Dan bahkan knockout saya dikeluarkan menuju ke seorang Hans. Damage yang dikeluarkan terlalu sakit. R7 berhasil mendapatkan 1 bar retribution. Hans selamat dari gempuran seorang R7. Meanwhile dari bottom lane Dylan coba dikoceng begitu saja. 4 player RRQ sudah mulai masuk dan bahkan udah ada clear ini dilakukan 1 poin tambahan untuk RRQ kali ini, Talia. 1 poin lagi tambahan ditambah dengan adanya objektif turret yang berhasil untuk diamankan, dirontokin semuanya oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini bergerak untuk objektif Turtle yang ketiga kali. Dan tentu saja tanpa ada terjadi kontes dengan nyaman, makmur, sejahtera, bisa untuk diamankan oleh Albert. Sementara itu R7 mencoba untuk mempertahankan di area top lane-nya. Dari gempuran 2 pemain Geek Fam yaitu Hans dan juga Adam. Dan juga langsung datang aja nih bala bantuan. Mulai mengincar ke arah seorang Adam, tapi masih terlalu sustain mobility dengan adanya Stardust Dance yang cukup cepat dari Adam membuat dirinya masih bisa selamat di area top lane. Tapi memasuki menit ke-7 dengan perbedaan 8-1 Ranger Mas, ini Geek Fam benar-benar gak dikasih nafas oleh RRQ. Ini jangankan dikasih nafas, early game-nya aja yang harus dimegang oleh seorang Valir. Kali ini tidak berhasil diamankan dan R7. Lihat knockout strike shape-nya membuat Dylan kali ini sedikit tertakutkan dan bahkan speed up telah dikeluarkan skala dan kini menuju ke seorang Adam. Adam sedikit terkaget dan bahkan Frieza langsung memberikan kepakan sayap perlindungan. Tapi ternyata itu hanya sebuah gertakan untuk seorang Skylar memukul mundur. Dan bahkan Skylar sebelum dibuka, dia udah sadar diri. Dia memaksakan dan dia bakal bisa tumbang. Tapi di sini Frieza udah gak punya pada SC. Soal belum tahu dikeluarkan. Salman harus mundur. Dan lihat Frieza masih belum punya 1 buah feather airstrike untuk melindungi high ground defensif mereka, Talia. Yes, belum punya tapi sudah terlihat adanya Amon Bandit. Hayabusanya sudah hilang. Kali ini dari RRQ Hoshi mereka sudah kehilangan jungle-nya. Mereka harus mundur lagi. Harus lebih berhati-hati lagi set up ulang dari kedua belah tim sambil Geek Fam
sejauh ini dengan menumbangkan seorang Albert, dia masih bisa untuk nge-buying time, gak dirontokin semuanya dari segi inhibitor turretnya. Dan sebentar lagi 20 detik kurang lebih kita akan melihat Lord yang pertama. Akankah Geek Fam bisa untuk mengamankan Lord sehingga bisa langsung mempertahankan high ground defense-nya lagi, mengulur waktu mereka lagi, atau dari RRQ Hoshi sudah memantapkan nyawanya, tapi itu dia sudah ada satu buah circling ke depan. Dilannya cukup sekarat, bakal diincar, Berasaknya sudah dipopok, tapi ternyata Rubinya harus tumbang. Ada kali langsung di spray dengan adanya biru passion dan langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Hans menyisakan seorang Parsia sendirian, gak akan bisa untuk melakukan team fight lanjutan. Parsia harus mundur. Freeze lebih memilih untuk menjaga high ground defense-nya dan Lordnya bakal free banget Ranger Mas. Lihat di sini gameplay dari R7 dengan Pakuitonya mengacak-acak backline, frontline, siapapun yang ada di depannya bakal ditinju, dibalas tinju, dan bahkan Lord diamankan oleh para pemain dari tim Ararkiosi dan teritorialnya bahkan bersih dari parameternya, gak ada terdeteksi sama sekali tim Geekfam. Oh wow, ini Pakuito dilepas bersama dengan Matilda menjadi sebuah bencana untuk Geekfam, wow. Iya, early pressure yang begitu besar dari RRQ Hoshi gak memberikan kesempatan sama sekali. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A-Series di mana tadi Circling Eagle langsung mengikat Salman. Dan ketika Salman tidak ada di tempat, Standing Torrent otomatis gak ada lagi yang bisa menghentikan Pakito untuk masuk dengan knockout strike dan mengangkat dua hero sekaligus. Dan RRQ Hoshi berulang kali mereka melakukan hal-hal tersebut. Kerjasama, kombinasi yang bagus tadi RRQ Hoshi sekarang Ranger Mas. Oke, tapi lihat dari top lane sana, Lord belum coba untuk datang, tapi mereka udah stand by no possession. Clay udah mulai baca buku, akankah ada roket di depan sana, dan betul sekali, roket bakal coba disiapkan, tapi ternyata spray down dari machine gun-nya bakal menjadi pilihan utama. Federasi dikeluarkan, bicara depan, ini yang terkena damage, dan di sini Lordnya harus tumbang. Point shot untuk membuat para pemain dari Geekfam, tapi lihat R7 masuk ke belakang, menurut di sini, membuat ada masuk, ternyata perangkap. Killing speed telah didapatkan, membuat dua orang hilang, dan ini bencana. Tukang pawai kembali sempurkan. Oh my god, kali ini telah dapatkan oleh tim Ararkiosi dengan dua permainan yang luar biasa. Tukang somai kembali lagi hadir ke Jepurkot untuk kali ini, Talia. Yes, udah kehilangan dua pemainnya dari Salman dan juga Adam. Otomatis ini bakal mencoba untuk dirontokin semuanya. Ini tertarik dua dari Geekfam sudah hilang. Dan aku gak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. And back to the game, kita bakal melihat sebentar lagi RRQ Hoshi yang udah mulai mantau aja pergerakan tiga lane dari Geekfam. Sedangkan sudah respon semua kali ini pemainnya real time probability by Samsung Galaxy A-Series bahkan 64% di tangan RRQ. Tentu saja dengan perbedaan network yang 10.000 Ranger Mas. Yes, perbedaan yang jauh banget bisa kita bilang. 10.000 itu bukan hal yang baik. Bahkan di ranked aja perbedaan 10.000 agak sulit untuk comeback. Dan apakah kalian di Geekfam masih bisa menahan dari Lord yang kesekian kalinya? Karena Geekfam masih memiliki kesempatan, yaitu adanya seorang Frieza dengan Vader S-Track. Tapi ingat, Frieza nggak boleh terlalu depan. Si King Eagle bakal bisa menumbangi seorang Frieza. Oh wow, apa yang harus dilakukan Geekfam untuk bisa mengatasi Lord yang selanjutnya? Well, ini sangat sulit banget sih untuk Geekfam. Mereka mau gak mau berharap banget agar RRQ Hoshi berbuat kesalahan. Semisal dari Vinnya melakukan Circling Eagle tanpa ada backupan dari teman-teman yang lain. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi Geekfam mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terjebak sekali. Dan ya kita melihat bahwa dari Geekfam kalau mereka desperate, mereka kan mencoba untuk melakukan split push. Tapi split pushnya juga bakal sulit karena tidak ada hero yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut, Ranger Mas. Jadi ini peluang untuk kembalikan keadaan bagi Geekfam sangatlah tipis sekali kali ini. Oke, sangatlah tipis, tapi bukan berarti tidak ada. Di depan sana ada bakal coba dipasang begitu saja. R7 mau nggak mau menggunakan flickernya. Shadow Kill karena belakang belum dikeluarkan, tapi Albert hanya memancing keributan. PDS dan keluarga mencoba digocek begitu saja. Dila bakal jadi bulan-bulan warga dengan satu buah guiding wheel menyelamatkan seorang Clay. Tapi di depan sana dari seorang Albert ternyata hanya untuk memancing keributan dengan kuat Shadow-nya. Meanwhile, di bottom lane, Geekfam bakal coba dipecahkan ini di trap dan tidak ada lagi perlawanan dari Geekfam. Mencoba mengeluarkan flame shoot-nya, membiarkan saja para pemain dari tim RRQ pulang dan tidak dikejar. Karena ini kalau dikejar akan menjadi sebuah malapetaka dan bahkan super trap dari seorang RRQ Hoshi, Talia.
Masih bisa untuk ditahan aja satu inhibitor turret di area bottom lane oleh Geek Fam, tapi akankah kita bakal melihat dari Geek Fam masih bisa mempertahankan high grounds-nya, karena kali ini Lord-nya sudah hadir dan sudah mulai dipantau pergerakannya oleh RRQ Hoshi. Sebentar lagi yang pasti bakal mencoba untuk diamankan, bahkan kali ini dari Geek Fam cukup sulit untuk melakukan kontes dengan adanya perbedaan network yang cukup jauh, item yang cukup jauh, dan ini bisa menjadi Lord yang menentukan kemenangan bagi RRQ Hoshi. Dari Clay dan juga VYN kali ini mencoba untuk melakukan zone ini, lagi ke depan ada mid kena dan langsung aja menjadi instant punishment. Sementara itu RCF mencoba untuk flanking dari belakang, mengcutting Split War menjadi 2 dan Gilamnya pun harus tumbang. Sementara itu dua pemain dari Gifem sudah hilang, otomatis RRQ Hoshi lebih memilih untuk fokus ke arah objektif Lord. Ini bakal bisa langsung one strike terus kalau misalnya Gifem nggak ada seorang Partial yang kalau misalnya Partial bentar lagi bakal diincar Ranger, Mas. Ya, benar sekali. Lihat di depan sana, R7 bakal coba untuk ganggu pergerakan dengan sebuah pakuitonya. Tapi para pemain dari tim Geekfam, kali ini mereka harus siap-siap karena RRQ Hoshi standby on possession. Superman-nya menuju ke arah tengah. Belum ada seorang Dylan, belum ada seorang Frieza. Berhasil dikeluarkan, lihat DPS siapa. Karena Albert dan juga Clay porak-poranda hampir saja menemukan seorang Skylar. Seperempat darah terakhir Skylar harus pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya Skylar memilih mengambil lifesteal dari para minion, dan bahkan Hans bakal coba untuk memasangkan ke arah depan. Serigala berbulu domba haus akan darah, dan di sini masih ditahan, masih coba untuk meredam semua nafsu birahinya. Sedangkan itu, R7 di arah top lane mencoba standby on possession menuju ke arah belakang, bakal flanking dan Parsha yang bakal dituju. Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Geekfam bakal coba untuk mendefense begitu saja. Lihat, Adam di arah top lane, Frieza di arah belakang, gak bisa tergapai, dan bahkan Skylar bakal coba untuk memporak-porandakan dengan order Blades-nya. Oh my god, di sini bahkan para pemain dari tim Geekfam dengan 2 poinnya, 3 dapat ini bencana. RRQ Hoshi take the game one. Opung wawas serangkat. Iya, berat banget tadi untuk Geek Fam. Sebagaimana kita tahu, early pressure dipegang semuanya oleh RRQ Hoshi. Tempo permainan juga didapatkan oleh mereka. Dan tidak ada henti-hentinya sama sekali serangan yang di-build up oleh RRQ Hoshi. Menang laning di bawah R7-nya ketika berhadapan dengan Adam. Ini membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan Tara dengan cukup cepat. Di bawah menit yang keempat tadi kalau kita lihat. Dan setelah itu, rotasi dilakukan karena untuk Lunox yang sendiri cukup tertahan ketika berada